Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Nah, kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi LG. Nah, ini tipe televisinya. Nah, ini dia tipenya 32LM3410. Nah, ini kata yang punya kerusakannya mati teman-teman. Namun lampu indikatornya menyala. Oke, nah sekarang kita akan langsung saja colokkan dulu kabelnya. Oke, sebentar. Nah, ini kita akan colokkan sambil kita perhatikan lampu indikatornya ini. Nah, ini kata yang punya lampu indikatornya hidup teman-teman. Oke, langsung kita colokkan. Nah, ini lampu indikatornya berkedip. Nah, dalam posisi seperti ini seharusnya televisinya ini sudah hidup teman-teman. Namun ini tidak hidup. Oke, coba kita akan sentuh powernya. Nah, ini televisinya pakai tombol sentuh, jadi tidak perlu ditekan. Kita akan kita akan sentuh powernya. Nah, ini lampu indikatornya menyala merah, berarti ini posisi standby. Kita tekan lagi. Nah, ini posisi akan hidup. Nah, ini lampu indikatornya padam. Nah, dalam posisi seperti ini seharusnya televisinya sudah menyala teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk televisi sudah saya bongkar, dan ini untuk di bagian power supply juga saya sudah lepas mur-murnya. Nah, ini sudah saya lepas murnya. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan tegangan teman-teman. Kita akan cek tegangan mana saja yang keluar dan yang tidak keluar. Nah, di sini sudah ada data-data untuk tegangannya. Ada tegangan 24 volt, 12 volt, 3,5 volt, dan juga tegangan yang lainnya. Oke, sebentar saya akan ambil dulu colokan kabelnya. Kita akan colokkan kabelnya. Kita akan siapkan dulu avometernya. Nah, ini saya akan balik dulu teman-teman. Kita akan cek tegangan dari balik PCB-nya. Nah, dengan begini bisa lebih mudah. Nah, di sini sudah ada data-data untuk tegangannya. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya. Oke, saya akan ambil dulu avometernya. Kita setting di voltmeter. Oke, sekarang kita akan cek tegangan. Kita akan cek tegangan 24 voltnya. Nah, ini ada tegangan 24 volt. Kita akan cek apakah tegangannya keluar. Nah, ternyata ini tegangannya tidak keluar teman-teman. Oke, kita akan cek tegangan 3,5-nya. Ini adalah tegangan standby-nya. Dan nah, ini tegangannya keluar teman-teman. Tegangan 3,5 voltnya keluar. Dan kita akan coba cek tegangan 12 voltnya. Oke, sebentar. Nah, ini oke, kita akan cek tegangan power dimmernya. Nah, di sini ada tegangan 3,4 volt. Kita akan, nah ini keluar tegangannya. Kita ukur tegangan 12 voltnya. Nah, ini tegangannya 12 volt, ada di sini. Nah, ternyata ini tegangannya tidak keluar teman-teman. Nah, jadi dari sekian banyak tegangan yang keluar hanya tegangan 3,5 voltnya dan 3,4 voltnya. Nah, ini adalah tegangan untuk dimmernya dan 3,5-nya untuk standby-nya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan cek komponen-komponennya. Nah, ini saya akan lepas dulu semuanya. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan di power supply-nya. Nah, ternyata ini banyak yang korosi teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk di ini. Nah, ini opto-koplernya ternyata kaki-kakinya sudah hampir terlepas teman-teman. Dan ini bahkan sudah terlepas. Nah, ini korosi. Nah, pantas saja ini power supply-nya tidak kerja teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan, ini kakinya sudah lepas teman-teman, sudah putus.
Dan setelah saya lakukan pengecekan di komponen yang lainnya juga sama, ada beberapa komponen yang nyaris korosi, bahkan sudah parah teman-teman. Nah, jadi di sini kesimpulannya ini komponennya banyak yang korosi teman-teman. Nah, di sini saya akan lakukan pengecekan di semua komponen, terutama yang korosi-korosi. Nantinya kita akan coba ganti saja dengan yang baru. Oke teman-teman, nah ini untuk power supply-nya, untuk komponen yang korosi-korosi sudah saya ganti teman-teman. Nah, di sini saya ganti saja komponen-komponen yang korosi, dan juga saya sudah bersihkan korosi-korosinya. Nah, di sini untuk komponen-komponen yang seperti optokopler yang ini, nah ini juga sudah saya ganti teman-teman. Ini saya ganti dengan yang baru. Nah, ini sudah saya ganti. Begitu pula dengan komponen-komponen yang lainnya. Nah, jadi intinya semua komponen dilakukan pengecekan. Kalau dirasa ada yang korosi, kita tinggal ganti saja. Dan selanjutnya kita akan lakukan pengetesan tegangannya. Nah, yang mana sebelumnya untuk tegangannya yang keluar hanya 3,5 volt dan juga tegangan 3,4 voltnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan saya memegang sebuah resistor. Nah, di sini untuk power supply-nya saya akan paksa on. Nah, di sini saya menggunakan resistor 1 ohm. Nah, di sini saya akan pasang di tegangan 3,5 voltnya, dan kita akan sambung ke power dim-nya. Nah, jadi tegangan 24 voltnya nanti akan keluar teman-teman, dan tegangan 12 volt juga akan keluar. Kalau ini power supply-nya sudah bagus teman-teman, kalau tidak keluar berarti masih ada masalah. Oke, nah di sini teman-teman perhatikan tegangan 3,5 voltnya ada di pin ini. Nah, di sini saya akan sambung dengan power dim. Nah, ada di sini. Jadi saya akan hubungkan dengan resistor teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja saya akan pasang dulu resistornya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kita paksa on untuk power supply-nya untuk mengetahui apakah tegangan yang lainnya sudah keluar, terutama untuk tegangan 24 volt dan 12 voltnya. Oke, saya akan solder dulu. Nah, dalam posisi seperti ini kalau normalnya power supply-nya kalau sudah normal biasanya tegangannya keluar, kalau belum normal tidak keluar teman-teman. Jadi sebelum dipasang kita lakukan tes seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pasang langsung sebenarnya bisa saja teman-teman. Namun di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman untuk cara paksa on power supply televisi LG-nya. Oke, nah ini semuanya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan lakukan pengecekan tegangan. Oke, sebentar, nah di sini saya akan colokkan kabelnya. Oke, sebentar saya akan ambil dulu kabelnya. Nah, ini dia kabelnya. Kita akan coba colokkan. Nah, ini sudah dicolokkan. Kita akan ukur tegangannya. Kita akan ukur tegangan 24 voltnya. Nah, ini tegangan sudah keluar teman-teman. Dan kita akan ukur tegangan 12 voltnya. Nah, 12 voltnya juga sudah keluar. Nah, dalam kondisi seperti ini power supply-nya bisa dipastikan sudah kembali normal teman-teman. Tegangannya semuanya sudah keluar. Oke teman-teman, nah di sini kita akan langsung saja pasang ke unitnya. Nah, ini resistornya akan saya lepas. Nah, jadi resistornya dipasang di tegangan 3,5 voltnya dan power dim. Jadi itulah power dimmer. Nah, ini adalah cara untuk paksa on power supply-nya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan langsung pasang ke unitnya untuk power supply-nya. Nah, mudah-mudahan televisinya tidak ada masalah lagi teman-teman.
Karena kalau kita lakukan pengecekan tadi untuk power supply-nya sudah kembali normal. Nah, di sini kita masih belum tahu apakah televisinya bisa menampilkan gambarnya atau tidak. Karena televisi ini kerusakan sebelumnya adalah mati, teman-teman. Jadi apakah ada masalah dengan gambarnya atau ada masalah dengan suaranya, kita masih belum tahu, teman-teman. Nah, yang penting sekarang televisinya ini bisa hidup dulu, dan untuk kerusakannya lainnya kita akan lakukan pengecekan lebih lanjut. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya akan pasang dulu murmurnya. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk power supply sudah dipasang. Nah, sekarang kita akan colokkan kabelnya. Dan nah, ternyata ini lampu indikatornya sudah hidup, teman-teman, tanpa perlu di start on. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan televisinya sudah kembali hidup dengan normal. Nah, ini sudah ada rasternya. Nah, syukurlah ini televisinya sudah bisa menampilkan gambarnya langsung, teman-teman. Jadi untuk gambarnya aman. Nah, ini televisinya ternyata masih bagus, teman-teman. Nah, ini sudah hidup. Oke, nah ini saya akan tampilkan gambar untuk menunya. Nah, ternyata permasalahan televisi ini hanya ada masalah di bagian power supply-nya saja, teman-teman. Untuk yang lainnya tidak ada masalah. Oke, teman-teman. Nah, ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Nah, ini tinggal saya tutup dan rapikan. Dan tentunya kita akan lakukan testing dulu, teman-teman, sebelum diserahkan ke yang punya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat. Dan terima kasih. Nah, ini tinggal ditutup. Kita tinggal dites. Mudah-mudahan aman.